Kali ini kita akan masuk ke salah satu gua kars terpanjang yang ada di Asia Tenggara. Kars gua kars. Kita habis beli tiket masuk. Tiket masuknya 10.000. Ini lokasinya berada di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Dan ini adalah salah satu gua kars terpanjang yang ada di Asia Tenggara. Nah, kenapa di sini ada gua? Karena di sini itu merupakan bentang alam kars atau bentang alam yang berasal dari endapan-endapan batu gamping yang kemudian mengalami proses litifikasi, terus mengalami proses namanya solusional atau pelarutan, di mana batuan-batuannya itu terlarut sehingga membentuk lubang-lubang yang besar dan kemudian bisa membentuk gua. Nanti kita jelaskan sedikit. Tuh, lihat, banyak lubang-lubang. Ini adalah ciri dari bentang alam kars. Hidup Jokowi! Samping kiri dan kanan itu semuanya batu gamping atau CaCO3 yang menjadi penyusun formasi batuan di sini. Nah, formasi batuan di sini itu formasi campur darat disebutnya. Nah, batu gamping di sini ini disebutnya sebagai batu gamping hablur dari formasi campur darat. Yang kalau usianya secara relatif itu sekitar Miasan awal sampai Miasan tengah, tapi masih ke Miasan awal sih. Atau sekitar 23 sampai 15 juta tahun. Jadi batuan ini itu usianya udah 23 juta tahun. Nah, endapan dan singkapan formasi campur darat itu bisa ditemukan di sebagian wilayah di selatan Jawa, seperti di sebagian wilayah di Trenggalek, di Tulungagung, sampai di Kabupaten Blitar. Nah, formasi ini secara usia lebih tua daripada formasi Wonosari yang menyusun bentang alam kars di sekitar Pacitan dan Gunung Kidul. Nah, di beberapa tempat batu gamping dari formasi campur darat mengalami proses malian atau metamorfosis, sehingga berubah dari batu gamping menjadi batuan marmer. Nah, batu gamping itu secara komposisi kimianya itu CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, batu gamping itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari terumbu karang atau koral dan juga moluska. Jadi sebenarnya ini asalnya itu berasal di bawah laut, di bawah permukaan laut atau laut dangkal, yang kemudian terangkat karena proses tektonik sehingga sampai ke permukaan. Karena di selatan Jawa kan ada subduksi dari lempeng Australia. Jadi dulunya yang lautan dangkal kemudian terangkat. Nah, sekarang menjadi batu gamping ini karena berinteraksi dengan air, dengan udara, sehingga mengalami proses litifikasi dan menjadi batu gamping. Nah, batu gamping itu memiliki karakter fisik yang cukup unik, yaitu karakternya itu permeabel atau sangat mudah meloloskan air. Kalian bisa lihat di sini kan banyak lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubang seperti ini itu menyebabkan batuan di sini itu sangat mudah meloloskan air. Jadi batuannya susah untuk menyimpan air. Makanya kalau kalian
main di wilayah-wilayah kars atau tinggal di wilayah kars yang tersusun dari batu gamping, itu kebanyakan pasti kering dan cenderung tandus. Karena ya ini, batuannya tidak bisa menyimpan air. Kalian bisa coba lihat-lihat di wilayah sini, mungkin kalau kalian iseng atau lumayan beruntung, kalian bisa menemukan fosil-fosil, ya mungkin fosil-fosil kerang, fosil-fosil koral, atau bahkan mungkin fosil ikan di wilayah ini. Sebenarnya batu gamping di sini itu warnanya putih, atau putih kekuningan, atau putih kecoklatan. Hanya saja karena sudah berinteraksi dengan udara, dengan panas, dengan air, serta ditumbuhi oleh lumut, sehingga bagian luarnya mengalami oksidasi, sehingga warnanya terlihat hitam. Tapi kalau kita belah, bagian dalamnya itu akan tetap berwarna putih, atau putih kekuningan, atau putih kecoklatan. Nah, batu gamping sendiri sering dimanfaatkan untuk industri semen, sebagai bahan baku utama untuk pembuatan semen. Dah, kita mulai masuk aja ke gua karsnya. Gas! Itu sudah di mulut gua. Jadi di mulut gua kita langsung disambut oleh banyaknya stalaktit. Wah, menggema suaranya. Ini tapi kebanyakan udah mati ya stalaktitnya. Jadi karena nggak ada air yang netes, tapi beberapa ada, masih ada. Lanjut. Menggema, bos. Sebagai informasi saja, stalaktit merupakan endapan mineral kalsit yang menggantung di langit-langit gua dan mengarah ke bawah. Seperti ini. Sementara stalagmit merupakan endapan kalsit yang berada di lantai gua dan menjulang ke arah atas. Seperti ini. Sini udah cukup dibangun baik ya, jalannya juga. Guanya lumayan besar banget ini. Penerangan juga bagus. Ini ada sungai bawah tanah yang menampung tetesan-tetesan air dari atas. Ini lumayan basah, tetesannya banyak. Dinding-dinding gua
Nah, di belakang saya ini ada stalaktit yang sangat besar dan masih tumbuh. Itu terlihat airnya masih netes-netes ke bawah. Jadi sistem air tanahnya masih lumayan bagus, jadi masih bisa mengalirkan stalaktit. Ini stalagmit juga masih tumbuh. Bagus bentuknya, kayak apa? Kayak macam koral ya. Ini tapi kayaknya udah mulai mati, gak ada alirannya. Harusnya sih bisa. Kalau masih ada alirannya pasti bisa tumbuh lagi. Mulai ada kelelawar. Kelelawarnya muter-muter. Nah, ini bagus sekali. Ini malah stalaktit sama stalagmitnya udah nyatu. Jadi dari bawah sampai atas udah nyatu. BTW saya pernah kesini itu tahun 2016. 10 tahun yang lalu ya juga. Lama banget pertama kali kesini. Dulu kalau nggak salah gua ini tuh pernah dinobatkan sebagai gua terpanjang di Asia Tenggara. Kalau nggak salah panjangnya itu sekitar 2 km. Tapi waktu saya dulu tahun 2016 kesini itu cuma bisa diakses itu sampai 800 meter kalau nggak salah. Nggak tahu kalau sekarang udah diperpanjang atau masih tetap. Dan nggak tahu juga apakah gua ini masih menjadi gua terpanjang atau udah ada gua kars lain yang lebih panjang. Mulai terdengar suara gemuruh yang sangat kencang. Ini berarti ada aliran sungai bawah tanah yang cukup besar ini. Kita rehat sejenak, mengalir, terus masuk lagi ke gua, lubang bawah tanah. Mulai berkeringat. Ini ada suara kencang lagi, kayaknya ada sungai bawah tanah lagi. Oh, di sini sarangnya kelelawar guys. Itu hitam-hitam ini tempatnya kelelawar semua ini. Terbang-terbangan. Jauhnya makin menyengat.